Kasus perceraian Paula Verhoeven dan Mbak Im Wong bermula dari gugatan cerai talak yang diajukan oleh Mbak Im Wong ke PA Jakarta Selatan. Salah satu dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut adalah dugaan keterlibatan pihak ketiga yang kemudian dikaitkan dengan status Paula sebagai istri nusyus atau durhaka. Setiap detik, setiap nafas, setiap menit yang aku punya hanya kamu, Anzelma Feriksi, satu-satunya yang kupunya. Postingan Audi Marissa rupanya bukan ditujukan pada Antonisi, melainkan untuk buah hatinya. Netizen yang paham langsung menuding jika postingan itu seolah merupakan signal atau tanda jika rumah tangganya sedang bermasalah. Dan raibnya kemesraan yang selama ini mereka pamerkan seolah menguatkan dugaan jika Audi dan Antoni sudah berpisah. Sayangnya, Audi yang selama ini bungkam berani angkat bicara walau hanya sedikit informasi seputar isu keretakan rumah tangganya. Udah ya, tunggu ya, thank you ya. Dikit dong tentang yang ya isu isu kayak gitu itu Kak, gimana, mungkin Kak? sedikit Kak. Isu-isu Kak. Aku malah suka dengan perbedaan umur kita yang jauh karena dimanjain? Iya, dimanjain. Terus dia lebih ngomong juga, dia juga lebih enak, jadi kayak ya lebih dewasa, punya pasangan yang jauh lebih dewasa. Pemikirannya, sifatnya, karakternya, perlakuannya itu tuh sangat-sangat ya buat aku tuh happy dan cukup gitu loh. Dan itu salah satu hal yang buat aku mau menjadi pasangan hidupnya Asik. Bukan hanya Audi, Antoni yang sebelumnya sempat ditemui juga memilih pelit bicara soal isu keretakan rumah tangganya. Antoni malah menegaskan jika masalah pernikahan adalah masalah pribadi. Itu sebabnya ia merasa ingin menyelesaikannya bersama dengan Audi. Lantas sampai kapan keduanya tetap bertahan irit bicara walau sekedar klarifikasi? makasih rekan-rekan media udah kasih hal pribadi saya, tapi itu kan masih urusan pribadi saya sendiri ya kan. Kalau hal-hal yang negatif di luar sana mungkin terlalu berlebihan ya, tapi ini kan urusan keluarga saya sendiri, jadi harusnya saya akan urusin dengan sendiri gitu, bukan dengan cara untuk saya harus bikin statement atau apa, tapi ini masih urusan keluarga saya sendiri. Tapi mungkin ada disampaikan biar isu-isu nggak kemana-mana gitu. Kita saling sepakat sih ya, maksudnya komitmen lah. Kayak kita nggak boleh apa, mau apa, itu bisa saling komitmen dan saling mengerti sih. Ya Audi lumayan dewasa untuk hal itu sih, jadi ya bisa diajak kompromi untuk sama-sama. Terbuka lah dia. Pergi saja kau pergi, tak usah kembali. Pemirsa, belum lama ini Paula Verhoeven mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kedatangan mantan istri Mbak Im Wong itu berkaitan dengan permintaan klarifikasi mengenai laporannya yang diajukan sebelumnya kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Kedatangan tersebut merupakan tindak lanjut atas aduan Paula Verhoeven terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam proses persidangan perceraiannya dengan Mbak Im Wong. Ya, pada intinya kami menilai bahwa adanya perbedaan antara fakta-fakta di persidangan dengan putusan, begitu. Nah, itu menimbulkan ketidakadilan bagi si klien kami. Hal ini menurut kuasa hukum Paula dianggap merugikan kliennya karena terpaksa kehilangan hak asuh anak karena hal tersebut. Untuk itu, ibu dua anak itu merasa perlu mengambil tindakan tegas karena menilai adanya ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh pejabat humas kala itu. Tak main-main, Paula ini membawa kasus tersebut ke dua lembaga pengawas sekaligus, yakni Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Bukan mengupdate, kami itu dipanggil. Kami dipanggil. Jadi bukan dalam artian kami pengen update, kami itu dipanggil dan kami dengan itikat baik menemui dari Bawas untuk memberikan penjelasan-penjelasan kayak sekarang ini gitu kan. Saya dalilnya apa kemarin gitu kan, 1, 2, dan 3 gitu ya.
Alfon Kurnia Palma sebelumnya menyoroti adanya ketidaksesuaian antara pernyataan humas dengan substansi putusan resmi majelis hakim. Hal ini dianggap merugikan kliennya dan melanggar prinsip keadilan dalam proses hukum yang seharusnya bersifat tertutup. Kasus perceraian Paula Verhoeven dan Mbak Im Wong bermula dari gugatan cerai talak yang diajukan oleh Mbak Im Wong ke PA Jakarta Selatan. Salah satu dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut adalah dugaan keterlibatan pihak ketiga yang kemudian dikaitkan dengan status Paula sebagai istri nusyus atau durhaka. Sementara perjuangan pedangdut Ratu Meta untuk mengirimkan mantan suaminya Yogi Renaldi ke penjara makin dekat. Lantaran kasus KDRT yang ditangani Polres Jakarta Timur sudah nyaris rampung alias hampir P21. Agar kasusnya cepat selesai dan dilimpahkan ke pengadilan, Ratu Meta kembali mendatangi Polres Jaktim dengan membawa bukti dan saksi tambahan. Hari ini itu saksi dari adik kandung sendiri bukan yang menyaksikan ya, yang mengantar pada saat kejadian setelah terjadi penganiayaan oleh Yogi. Ketika pemeriksaan, Ratu Meta sempat ditawarkan untuk mempermasalahkan hutang piutang atas nama Yogi yang belum lunas di sebuah bank. Namun dirinya tidak akan mempermasalahkan hal tersebut agar proses hukum tentang penganiayaan ini cepat berlangsung. Bagi Ratu Meta, tak masalah untuk membayarkan hutang atas nama Yogi ke bank sejumlah 10 juta per bulan. Hutang di bank itu mengatasnamakan dia itu dibayar di bank itu senilai sekarang itu mungkin 350 jutaan. Itu tiap bulan tuh, karena kemarin itu saya udah nggak sanggup juga, ada biaya, kan mobil digadein. Emang mobil tuh kan pembelian bersama ya, mobil digadein dan akhirnya saya jual aja. Karena daripada saya tiap bulan saya harus ngeluarin buat uang mobil kan, masih lama juga. Pas saya bilang, saya tanya, itu mobil berapa lagi ya? Masih di itu 70 juta. 70 juta, ya udahlah saya jual aja deh. Sementara itu di sisi lain, Ratu Meta membenarkan bahwa dirinya mengalami penipuan oleh sosok oknum polisi Polda Metro Jaya yang meminta biaya untuk memindahkan kasus penganiayaan ini dari Polres Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya dengan harapan akan cepat diproses. Kalau untuk itu di Polda sih memang, tapi udah diurusin sih. Karena saya masih mikir dia masih ada keluarga, saya nggak urus panjang gitu. Karena dia masih komunikasi juga sama saya. Udah 4 kali nih beliau itu ternyata uang yang seharusnya dipakai untuk sesuatu yang lain, dipakai buat kepribadiannya dia. Nah saya juga nggak tahu kalau nih si polisi ini berkasus sebelumnya. Saya taunya dari teman-teman.